Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat serta soleh dan yang solihah? Semoga kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita berada pada program belajar dari rumah, materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak semuanya, bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini, silakan terlebih dahulu kalian subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dalam pemberitahuan video-video pembelajaran pendidikan agama Islam berikutnya. Anak-anak semuanya, terlebih dahulu marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar, agar kalian semuanya diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat belajar bagi kalian semuanya. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, kali ini kita berada pada pertemuan 2 pelajaran 1, yakni dengan subtema mengartikan dan memahami kandungan surat At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mengartikan Quran surat At-Tin dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui kandungan Quran surat At-Tin dengan benar. Surat At-Tin mengandung pesan-pesan yang sangat penting bagi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Allah juga mengingatkan bahwa banyak manusia yang menjadi makhluk yang hina karena perilaku mereka yang tercela. Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Marilah kita pahami arti dan makna setiap ayatnya. Yang pertama, watini wazaitun, artinya demi buah tin dan buah zaitun. Adapun arti perkatanya adalah watini demi buah tin, wazaitun dan buah zaitun. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah SWT di dalam memberikan peringatan kepada manusia. Ayat ini ditujukan kepada bangsa Arab waktu itu. Buah tin dan buah zaitun merupakan tanaman yang paling banyak dikenal di wilayah Arab. Dengan begitu, mereka bisa memahami makna sumpah Allah SWT tersebut. Ayat yang kedua, waturisinin, artinya demi gunung Sinai. Ayat ini juga merupakan sumpah Allah SWT yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Adapun ayat yang ketiga, wahadzal baladil amin, artinya dan demi negeri Mekah yang aman ini. Adapun arti perkatanya adalah wahadza dan ini, baladi demi negeri Mekah al-amini yang aman. Anak-anak semuanya, ayat ketiga ini juga masih menunjukkan sumpah Allah SWT yang menggunakan nama kota Mekah yang dijamin keamanannya oleh Allah.
Kota Mekah adalah kota yang mulia karena sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tempat Ka'bah atau Baitullah. Keempat nama yang digunakan sebagai sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Buatin, Buah Zaitun, Gunung Sinai, dan Kota Mekah adalah nama-nama yang sudah dikenal masyarakat Arab. Hal ini untuk memberikan penegasan kepada kaum Quraisy bahwa mereka sedang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi manusia yang mulia. Anak-anak semuanya, adapun ayat yang keempat, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Arti perkata dari ayat di atas adalah Laqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan al-insana, manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang sempurna. Kesempurnaan tersebut berupa bentuk jasmani yang lengkap, mulai dari tangan, kaki, dan panca indera. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Bentuk tubuh yang sempurna harus disyukuri dengan cara menggunakannya untuk kebaikan. Adapun ayat yang kelima dari surat At-Tin, Tsumma radatnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Arti perkata dari ayat tersebut adalah Tsumma, kemudian, radatnahu, kami kembalikan dia, asfala safilin, tempat yang serendah-rendahnya. Ayat ini merupakan peringatan dari Allah bahwa meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi manusia yang rendah, manusia yang tidak menyadari kesempurnaannya sebagai makhluk, akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya yang menyebabkan perbuatan jahat. Kejahatan dan kemaksiatan itulah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kehinaan. Ayat berikutnya yakni dari ayat ke-6 surat At-Tin, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Adapun arti perkatanya adalah illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan kebajikan, falahum ajrun, maka mereka akan mendapatkan pahala, ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia yang tidak jatuh dalam kehinaan adalah mereka yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang tiada terkira. Dengan demikian, keimanan dan amal soleh dapat meningkatkan derajat manusia. Kejahatan dan kemaksiatan dapat merendahkan martabat manusia. Adapun ayat yang ke-7 dari surat At-Tin adalah fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Adapun arti perkatanya adalah fama yukadzibuka,
Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan ba'du setelah adanya bidini, hari pembalasan? Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak mau beriman dan mengerjakan kebaikan. Allah bertanya kepada orang-orang yang ingkar, mengapa mereka tidak mempercayai hari pembalasan? Padahal Allah sudah memberikan keterangan dan bukti yang jelas, tetapi orang-orang tersebut tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Adapun ayat yang terakhir dari surat At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin, artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Arti berkata dari ayat di atas adalah alaihissallahu, bukankah Allah biahkamil hakimin, hakim yang paling adil. Allah bertanya lagi kepada orang-orang yang ingkar bahwa Allah lah Tuhan yang maha adil dalam memberikan pembalasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan memperbanyak amal kebaikan akan mendapatkan pahala yang banyak. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan, bagi mereka tempat yang hina, baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, demikian tadi penjelasan materi pelajaran hari ini. Selanjutnya adalah evaluasi dari pembelajaran ini dengan tujuan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Silakan kerjakan dengan baik. Jangan lupa membaca bismillah terlebih dahulu. Selanjutnya, marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa setelah belajar. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia,
Sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tentunya jangan lupa subscribe video pembelajaran ini ya, guna penyempurnaan video pembelajaran berikutnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.